Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Besari, NIM 0486412278 dari UTPKPJJ Semarang, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan gagasan yang mengangkat topik COVID-19 dengan judul "Apa sebenarnya pandemi COVID-19?" Coronavirus bermula pada laporan pertama yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina, Tiongkok, sejak akhir Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dyspnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang sangat mirip dengan pneumonia. Namun, hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sementara menamai virus baru dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Namun pada Januari 2020 secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus yang masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkit para korban. Di antara ketiganya, COVID-19 lah yang paling tercepat dalam melibatkan infeksi antar manusia. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 di Indonesia sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Namun, apa sih itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar di berbagai benua dan negara, yang pada umumnya menyerang banyak orang. Sementara itu, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tinggi tingkatnya suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya. Perlu untuk diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 menjadi yang pertama yang disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun yang lalu. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang pada tahun 2009, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berikut dampak virus COVID-19 di Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa coronavirus sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Seperti contoh pada awal COVID menyerang Indonesia, harga masker yang sangat melambung tinggi, bahkan 3 kali lipat dari harga biasanya. Jemaah Indonesia pada berangkat haji dan umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampak yang perlu diketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, sebaiknya kita semua selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.